Peristiwa berdarah dalam pusaran gerakan 30 September 1965 atau yang kemudian dilabeli peristiwa G30 SPKI tidak hanya terjadi di Jakarta. Di Kabupaten Banyuwangi terjadi pula insiden pembunuhan puluhan orang pemuda Ansor yang kemudian dibuang di lubang buaya Banyuwangi. Peristiwa berdarah itu terjadi pada 18 Oktober 1965. Ada 62 orang pemuda Ansor yang gugur. Mereka dibunuh oleh orang-orang PKI, lalu jasadnya dibuang ke dalam sumur yang berada di RT 3, RW 3 Dusun Cemetuk, Desa dan Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Saat ini tempat tersebut dikenal sebagai Lubang Buaya Banyuwangi. Sebelum memasuki Lubang Buaya Banyuwangi, pengunjung akan lebih dulu disambut Monumen Pancasila Jaya dengan simbol burung Garuda. Lalu ada ukiran relief pada dinding yang memutari sumur tersebut. Relief itu menggambarkan peristiwa penyerangan yang dilakukan kelompok PKI terhadap pemuda Ansor hingga mereka terbunuh lalu jasadnya dibuang di tempat tersebut. Di balik Monumen Pancasila Jaya terdapat 3 sumur. Untuk menandainya masing-masing diberi batas keramik berukuran sekitar 3 kali 2 meter. Tepat pada Jumat 30 September 2022 pagi, Kepala Dusun Cemetuk Sugiono tampak sibuk dengan aktivitasnya bersama warga. Mereka bahu-membahu membersihkan sumur Lubang Buaya Banyuwangi tersebut. Mereka melakukan ini untuk mengingat sejarah kelam agar tidak terulang di generasi selanjutnya. Kepada Tada Today TV, Sugiono kemudian menceritakan kalau peristiwa kelam tersebut amat membekas dalam dirinya. Peristiwa berdarah itu diceritakan secara turun-temurun dari kakeknya yang menjadi saksi pertumpahan darah di kawasan tersebut. Menurutnya, pada 18 Oktober 1965, ada ratusan orang datang dari Kecamatan Muncak. Mereka hendak datang ke sebuah acara pengajian di kawasan Banyuwangi Selatan. Ratusan jamaah pengajian itu diangkut menggunakan beberapa truk. Truk yang mengangkut rombongan jamaah pengajian tersebut mendadak dihentikan segerombolan orang saat melintasi desa Karangasem atau sekarang bernama Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Sampai di Yosomulyo, truk mereka dihadang dengan menggunakan palang kayu dari depan dan belakang, lalu truk itu dibakar. Tindakan pembakaran tersebut menyulut emosi pemuda Ansor yang ikut naik truk tersebut. Mereka melakukan perlawanan. Terjadi pertempuran di sepanjang jalan Yosomulyo hingga korban berjatuhan. Pertempuran di Karangasem atau Yosomulyo meluas sampai ke Cemetuk. Ini dipicu beredarnya isu yang berkembang bahwa terjadi pembakaran rumah di Cemetuk. Masyarakat banyak yang terprovokasi dan bersiap melakukan perlawanan. Adapun jarak dari Cemetuk ke Karangasem atau Yosomulyo sebenarnya cukup jauh, yakni sekitar 3 km. Sugiono menduga saat itu ada provokator dan kondisi politik yang carut-marut, sehingga pertempuran meluas hingga ke Cemetuk. Mereka yang lari ke Cemetuk itu akhirnya meninggal dunia, sedangkan mereka yang lari ke arah selatan selamat. Para korban yang meninggal kemudian dibawa ke sumur lalu mereka ditimbun di sana. Menurut Sugiono, 3 lubang sumur diisi jumlah jenazah berbeda-beda. Ada yang berisi 24 orang, ada yang berisi 21 orang. Kejadian tempur di sepanjang jalan dari mulai Sidomukti sampai Cemetuk, terutama di kuburan Cemetuk, tempur sepanjang jalan. Di situ rata-rata yang larinya ke sini katanya orang tua larinya ke barat ke Cemetuk itu semua nggak meninggal. Tapi yang ke selatan selamat. Karena dengan dipicu ada itu pembakaran rumah katanya. Jadi sebelumnya ada pembakaran rumah. Itu terjadi waktu 65 itu, dan sejarah ini sejarah yang kelam. Sebenarnya sejarah yang tidak perlu kembali. Iya, karena sejarah yang sangat keji ya. Karena di situ banyak korban. Sampai 62 korban yang ada di Cemetuk. Dan itu juga korban-korban itu sudah diambil waktu sudah kata orang-orang 1 minggu dibongkar, diambil, kurang tahu terus dibawa kemana. Jadi itu kosong sebenarnya. Terus di situ ada kotak, itu ada 3 kotak kolam itu. Itu ya korbannya orang-orang itu sekitar 62. Dan dengan melihat sesuai dengan relief yang ada itu ya seperti itu. Jadi orang-orang
Sugiono berharap peristiwa kelam itu tidak terulang kembali. Ia mengajak semua untuk saling memperkuat persatuan dan demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan kejadian ini menjadi catatan sejarah bangsa. Untuk ke depan jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Karena melihat sejarah yang sangat keji, kelam, biarlah inilah karena menuju ke baik, hendaknya memang ada cerita-cerita yang seperti itu. Laporan Rifki Leo, Tada Today, Banyuwangi.